Baik, perkenalkan kami dari SGD A10 akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Penilaian Kritis Terapi dan Bahaya Japanese Encephalitis. Di sini yang akan kami angkat di sini yaitu uji vaksin. Oke, untuk topik pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, lalu penutup. Untuk pendahuluannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Jadi seperti kasus yang telah diberikan pada SGD kami, yaitu Japanese encephalitis atau JE yang disebabkan oleh flavivirus yang dibawa oleh nyamuk adalah salah satu penyebab utama encephalitis virus di Asia. Sejumlah vaksin JE telah digunakan untuk mencegah penyakit JE di seluruh dunia. Dari berbagai macam vaksin yang ada, tentu memiliki imunogenisitas dan keamanan yang berbeda. Kemudian untuk vaksin kemudian yang kedua ada inactivated JE vaccine cultivated on primary hamster kidney cell dan live attenuated SA1442 virus vaccine. Untuk generasi kedua yang tersedia yaitu ada Himeric live attenuated JE vaccine, kemudian ada Ixiaro dan juga ada inactive virocell dari vaccine. Jadi izin melanjutkan, berdasarkan sumber penelitian yang kami gunakan, terdapat 3 jenis vaksin yang ditelaah. Yang pertama ada Japanese Encephalitis Live Attenuated Vaccine atau JVL. Yang kedua ada Japanese Encephalitis Inactive Vaccine atau Virocell. Yang ketiga adalah Japanese Encephalitis Inactive Vaccine atau Primary Hamster Kidney Cell. Maka dari itu diperlukan imunisitasnya dan keamanan vaksin JE yang tersedia pada orang dewasa atau anak-anak. Next. Ini dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Marima Ranika Sagana Putri dengan 3 NIM digit terakhir 226. Untuk pembahasan type of question of the skenario-nya, di mana dalam menyusun pertanyaan klinis harus memiliki ciri-ciri yang jelas, tertuju pada permasalahan, dan dapat dijawab dengan literatur klinis yang ada. Yaitu terdapat population, intervention, comparison atau control, dan outcome. Di mana pada jurnal yang dibahas, tipe pertanyaannya adalah comparison atau control. Hal tersebut didasari karena kajian sistematis yang dirancang akan membandingkan ketiga vaksin Japanese encephalitis, yaitu yang pertama Japanese encephalitis live attenuated vaksin, kemudian Japanese encephalitis inactive vaksin, dan yang ketiga Japanese encephalitis inactive vaksin. Ketiga vaksin ini akan dilihat laju serokonversinya yang paling cepat dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Clinical Research Question using PICO. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Ida Yugida Utami dengan NIM 3 digit terakhir 176. Jadi untuk P population atau problem itu ialah semua orang yang sudah mendapatkan vaksin JE, itu ada orang dewasa atau anak-anak. Kemudian ada I interventionnya tidak ada. Kemudian untuk C komparatif atau kontrolnya tidak ada. Kemudian untuk O outcome-nya itu ada imunogenisitas dan keamanan. Jadi untuk pertanyaan penelitian klinisnya ialah pada semua orang yang sudah mendapatkan vaksin Japanese encephalitis, bagaimana imunogenisitas dan keamanan dari vaksin tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Fred Octavian Nyoko dengan 3 NIM terakhir 011. Di sini saya akan menjelaskan jurnal selection. Jadi dalam pencarian jurnalnya, di sini saya menggunakan website PubMed. Jadi yang pertama nya atau population-nya itu adult or child and Japanese encephalitis or JE and vaccine and safety. Kemudian didapatkan hasil sebanyak 249. Lalu dimasukkan kembali lagi yaitu adult or child and Japanese encephalitis or JE and vaccine and safety and meta-analysis. Kemudian didapatkan hasil yaitu sebanyak 8 jurnal. Kemudian dari 8 jurnal tersebut terdapat 4 yang tidak berkaitan dengan JE,
Lalu untuk 4-nya lagi ada berkaitannya dengan JE. Dari keempat jurnal yang berkaitan dengan JE tersebut, setelah ditelaah terdapat 2 yang dapat diakses dan 2-nya lagi berbayar. Dan kami setelah diputuskan lagi ditelaah lebih lanjut lagi dan akhirnya kami memilih untuk mengangkat jurnal yang dengan judul Comparing and Immunogenicity and Safety of 3 Japanese Encephalitis Vaccine in Asia Pacific Area and Systematic Review and Meta-Analysis. Dan ini adalah hasil dari 8 jurnal tersebut. Mengapa kami memilih jurnal ini? Yang pertama yaitu karena kami dapatnya dari PubMed Sentral, kemudian mudah diakses, serta yang terakhir memiliki validitas dan importansi yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Ristiani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Saya akan melanjutkan mengenai critical appraisal bagian validity, di mana pencarian jurnal dalam penulisan systematic review dan meta-analisis ini dilakukan dengan beberapa keyword, yaitu Japanese encephalitis, immunogenicity, vaccine, safety, dan juga RCT. Kemudian untuk kriteria inklusi literatur yang digunakan, yaitu literatur yang didapatkan menggunakan keyword GVL, GVI Vero, atau GVI PHK sebagai induksi fundamental immunity dan subjek penelitian merupakan bayi dan anak-anak sehat di bawah usia 2 tahun. Kemudian juga literatur tersebut merupakan studi parsial observatif atau RCT dengan penelitian adverse reaction. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu jika penelitian merupakan eksperimental yang melibatkan hewan, kemudian menggunakan teknologi vaksin genetik atau studi pemurnian vaksin, membahas efek vaksin gabungan, dan mempelajari populasi khusus, yaitu anak-anak dengan HIV/AIDS. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Omong Sektara Barat dan 3 digit NIM terakhir 03. Jadi analisisnya kita menggunakan Stata dengan versi 12 dan backtest. Itu kita untuk mengecek apakah ada bias publikasi, kemudian untuk heterogenitasnya, kita menggunakan Q statistik berbasis G-square. Jika P kurang dari sama dengan 0,05, dinilai secara signifikan secara statistik. Kemudian dianalisis menggunakan random effect model, dan kita mengecek error gabungan. Jika tidak ada, maka kita akan menunjukkan meta-analisis menggunakan fixed effect model. Kemudian untuk validasi kelompok ingredient, tester itu terkait dengan immunogenicity dan safety dari 3 vaksin JE digabungkan. Hasilnya untuk gabungan untuk sekonversi JEV1I atau PHK lebih rendah dari JEVI Vero dan JEVL. Sekonversi JEVI Vero itu sama dengan JEVL. Ada beberapa studi lain yang menyatakan bahwa sekonversi JEVI Vero lebih baik dibandingkan JEVL, dan juga ada juga studi yang sebaliknya. Untuk kesimpulannya, JEVI atau Vero dan JEVL merupakan vaksin yang bagus untuk menginduksi fundamental immunity pada anak dan bayi. Mungkin sekian dari saya, lanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kumar Sabina Duarsa dengan 3 digit NIM 209. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai importance-nya. Jadi dari hasil studi kajian sistematis dari meta-analisis pada jurnal didapatkan suatu outcome, yaitu JEV1 Vero dan JEVL memiliki laju konversi serta tingkat efek samping yang baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Aryo Raidi Dharma dengan 3 digit NIM terakhir 192. Jadi di sini juga dikatakan bahwa untuk JEVI Vero itu masih mempertimbangkan biaya karena jumlah yang dibutuhkan untuk sampai efikasi maksimalnya itu lebih banyak dari memenuhi kriteria karena telah memberikan pemahaman jenis vaksin paling baik berdasarkan laju serokonversi dan efek samping. Jurnal ini juga telah memberikan keluaran yang sangat baik. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Kristina Supartmanika Uga dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang applicability mengenai outcome-nya. Jadi outcome yang diperoleh di sini ditemukan adanya vaksin JEV1 atau PHK cukup baik, namun imunogenisitasnya tidak.
sedangkan vaksin JV1 Vero dan JVL menunjukkan bahwa keamanan yang dapat diterima dan imunogenisitasnya pun baik. Oleh karena itu, vaksin JV1 Vero dan juga JVL ini menjadi pilihan karena memiliki keamanan yang dapat diterima dan imunogenisitas yang baik untuk menginduksi. Selain itu, untuk tingkat serokonversinya juga untuk JV1 PHK ini jauh lebih rendah daripada JV1 Vero dan juga JVL. Namun pada penelitian ini juga ditemukannya ada keterbatasan. Untuk yang pertama, metode perbandingan ganda post hoc dan memperoleh nilai RR gabungan. Penelitian ini diharuskan untuk memasukkan kedua vaksin spesifik untuk dibandingkan. Lalu penelitian ini tidak didasarkan pada metode laboratorium dan kriteria hasil evaluasi yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Agnes Munasengga dengan NIM 3 digit terakhir 158. Izin lanjut menjelaskan tentang applicability. Jadi untuk populasi di jurnal itu terlihat bahwa populasinya itu menggunakan anak di bawah 2 tahun. Sedangkan di skenario ingin membandingkan imunogenisitas dan juga safety dari vaksin kepada orang dewasa dan anak, sehingga kurang dapat diterapkan untuk populasi dewasa, sedangkan untuk anaknya bisa diterapkan. Lalu juga untuk regionnya, karena dilakukan di Asia, jadi bisa diterapkan di Asia. Tapi untuk lebih spesifik di Indonesia tuh tidak ada data pastinya. Lalu untuk jangka waktu pelaksanaan jurnal ini selama 20 tahun dari 1994 sampai 2014, di mana kalau kita mengeksklud satu persatu penelitiannya, range hasilnya tuh tetap berada kurang dari 10%, sehingga dapat dikatakan data dari jurnal ini cukup statis sehingga dapat diterapkan dalam waktu yang lama. Data juga berupa data statistik yang membahas imunogenisitas pada semua penelitiannya, tapi efek samping ada beberapa penelitian yang tidak membahas. Lalu ada 2 penelitian yang tidak randomized control trial, sehingga hasil ada yang dapat diterapkan dan juga ada yang tidak. Next, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan saya Dwi Agung Sawitri, saya NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan evidence-nya. Dan yang pertama dari segi serokonversi, yaitu JV-nya itu adalah 1,36 kali lebih cepat pada JV1 PHK, dan JVL adalah 1,38 kali lebih cepat pada JV1 PHK, dan JV-Vero dan JVL itu tidak ada perbedaan. Dan tingkat keamanannya, yaitu probabilitas efek merugikan dari JV-Vero itu 2,32 kali lebih tinggi daripada JV1 PHK, dan tidak ada perbedaan efek merugikan antara JV1 PHK dan JVL, dan antara JV1 Vero dan JVL. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, untuk kesimpulan dari studi proyek kami, jadi di sini berdasarkan kasus ditemukan adanya masalah, yang dimana masalahnya adalah perbandingan imunogenisitas dan keamanan dari vaksin Japanese encephalitis pada anak-anak dan dewasa. Sehingga dari masalah tersebut disusunlah pertanyaan klinis dengan prinsip PICO, yaitu bagaimana imunogenisitas dan keamanan dari vaksin tersebut. Dan dari pertanyaan ini juga menjadi kata kunci dalam pencarian jurnal yang relevan di PubMed, di mana ditemukan satu artikel yaitu comparing the immunogenicity and safety of 3 Japanese encephalitis vaccine in Asia Pacific area, a systematic review and meta-analysis. Dari jurnal tersebut dilakukan telah kritis menggunakan prinsip VIA atau validity, importance, dan applicability. Pada validity-nya dapat dilihat dari metodologi penelitian, yaitu di sini ditemukan adanya kriteria eksklusi dan inklusi serta analisis data yang dilakukan. Kemudian untuk importance-nya dilihat dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian ditampilkan laju serokonversi, nilai relatif risk, dan juga tingkat efek samping dari vaksin. Dan untuk applicability-nya pada jurnal ini kemungkinan dapat diterapkan pada populasi anak di bawah 2 tahun di wilayah Asia. Untuk ketiga jenis vaksin Japanese encephalitis memiliki laju perkembangan imunogenisitas dan efek samping yang tidak jauh berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Next. Baik, sekian presentasi dari
student project dari SIGD kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Udah.